الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat bertemu kembali dengan pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana mempraktikkan sholat. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, silakan simak dan perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan. Tapi sebelum itu, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah serta doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk pembiasaan membaca Al-Quran, marilah kita bersama-sama membaca surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang inti ibadah sholat. Sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, dari pengertian tersebut, maka untuk mempraktikkan ibadah sholat ada tata caranya. Mari kita simak bagaimana cara mempraktikkan sholat yang benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, dalam mempraktikkan sholat, dari hal-hal yang sunnah dan yang rukun, minimal jika diringkas
ada 10 gerakan. Yang pertama adalah berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, ini gerakan pertama, kita memposisikan diri kita dengan berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua adalah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Itu gerakan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Ulangi, yang ketiga meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Gerakan yang selanjutnya adalah ruku sambil membaca Allahu Akbar. Yang tadinya kita berdiri, kita mengangkat tangan, membaca Allahu Akbar, melakukan gerakan ruku dengan membungkukkan badan kita seperti di gambar. Ya. Yang kelima adalah iktidal, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Iktidal ini bangun dari ruku. Yang tadinya kita membungkukkan badan, kemudian bangun kembali. Nah, itu disebut dengan iktidal atau bangkit dari ruku. Gerakan yang selanjutnya adalah sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, jadi sujudnya kan ada 2 kali setiap rakaat, maka di tengah-tengahnya ada duduk di antara 2 sujud. Perhatikan gambar yang Bapak perlihatkan. Kemudian gerakan yang selanjutnya yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Duduk tasyahud awal ini ada pada rakaat kedua di setiap sholat yang lebih dari 2 rakaat. Misalnya pada sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu pada rakaat kedua ada tasyahud awal. Kemudian yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Ini terdapat pada rakaat terakhir di setiap kita sholat. Jika sholatnya 2 rakaat, maka ada di rakaat terakhir di sholat subuh misalnya, atau di sholat maghrib ada pada rakaat ketiga di rakaat terakhir, dan begitu pun yang 4 rakaat ada di rakaat keempat. Yang ke-10 yang terakhir adalah salam. Gerakannya adalah memalingkan muka kita ke kanan, ya, kemudian memalingkan muka kita ke kiri, ke sebelah kiri, ya. Nah, itulah anak-anak sekalian gerakan sholat ketika kita mempraktikkan sholat. Tapi di dalamnya juga ada bacaan-bacaan yang harus dihafal oleh ananda semuanya. Untuk bacaannya nanti kita pelajari bersama, kita hafalkan dari mulai bacaan niat, kemudian bacaan iftitah, bacaan Fatihah, bacaan ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, kemudian bacaan duduk di antara 2 sujud, bacaan tasyahud awal, dan bacaan tasyahud akhir, serta yang terakhir bacaan salam. Pelajaran hari ini dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf
atas segala kekurangan. Kita tutup bersama dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.